yang kita baca di sini dari surat itu, ya. Nah, kami berharap biar tidak terjadi tumpang tindih, ya. Ini kan sebenarnya kewenangan ada di Kabupaten Bangka Selatan, ya. Provinsi mungkin kita perlu juga nanti mendengar terkait sejauh mana kemudian permasalahan ini sudah dibahas dan diselesaikan. Ya, kami ingin dengar nanti dari teman-teman yang beraudiensi ini untuk menyampaikan apalagi yang belum terselesaikannya. Ya, jangan sampai nanti kami kemudian tumpang tindih gitu. Ya, kalau memang sudah dijalankan, paling kami nanti adalah mendorong atau kemudian apa yang bisa kami lakukan di provinsi ini kemudian supaya apa yang sudah diputuskan di awal oleh DPRD Bangka Selatan bersama pemerintah Kabupaten Bangka Selatan itu ya bisa kita kemudian dorong bersama. Ya, kalau memang macetnya apa, ya, masalah nggak selesainya apa, karena ini adalah kewenangan mereka. Ya, kalau kemudian mereka nggak bisa, baru provinsi turun gitu, ya, seperti itu ya Pak. Ya, juga kita dudukkan permasalahannya. Ya, jangan sampai nanti kita jadi orang. Lakat orang nggak ada curik ke gawe kami, yo. Ya, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, silakan disampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa jembatani permasalahan yang ada pada teman-teman di Bangka Selatan. Silakan perwakilan dari masyarakat dan juga petani yang ada di Bangka Selatan. Silakan berbicara. Dipencet, pegang Pak. Pegang dulu, pencet. Mohon dimaklumi Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Herudin Pak, mewakili daripada pemerintahan syariah. Dalam hal ini posisi saya sebagai ketua BPD syariah. Yang pertama-tama mungkin ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Belitung dan jajaran baik dari BWS, dari Dinas Pertanian maupun dari BPN yang sudah hadir menerima kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini kami dari pemerintahan Desa Rias ingin menyampaikan mulai dari histori sampai ke permasalahan yang mungkin sampai saat ini akan kami bawa dan sampaikan ke bapak-bapak semua. Desa Rias identik dengan pertanian padinya Pak, yang mana luas wilayah Desa Rias kurang lebih daripada 5.000 hektar kurang lebih, ya. Dan 2.500 itu kawasan pertanian persawahan. Nah, pada tahun 1982 kita berada di Desa Rias membangun berjibaku menjadikan sawah yang diberikan oleh pemerintah itu secara sistem tradisional. Banyak sekali permasalahan-permasalahan sehingga pada sampai hari ini alhamdulillah untuk persawahan di Desa Rias kita sama-sama bisa mengetahui sebagai salah satu ketahanan pangan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi dengan rasa syukur sebagai penopang ketahanan pangan di Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2026 pada saat itu ya 2006 saat itu kami dihadapkan dari awal permasalahan ketika ada salah satu perusahaan PT yang namanya PT PBM itu melakukan rencana untuk perkebunan sawit di lokasi pertanian Desa Rias tersebut. Iya, jadi nanti ada dua permasalahan yang kami sampaikan, khusus yang berada di Desa Rias dan khusus yang berada di luar Desa Rias. Jadi saya ingin ke pihak PT BBM dulu yang berawal di tahun 2006 itu mengawali untuk perkebunan sawit yang sistem
mereka lakukan, yaitu dengan cara plasma. Nah, pada tahun 2006 tersebut, sebagian tanah lokasi pertanian tersebut dilakukan dengan sistem plasma. Nah, jadi tahun 2010 ataupun 2012 penanaman itu dilakukan, Pak. Akan tetapi tidak semuanya dilakukan penanaman. Ada tanah sebagian masyarakat yang diplasmakan tersebut sampai saat ini tidak ditanami, artinya ditelantarkan. Nah, ketika kami menyurati ke pihak PT PBM, maka pihak PT PBM mengeluarkan berkas-berkas yang mungkin kami akan serahkan nanti kepada pimpinan rapat untuk dipelajari. Ada indikasi bahwa untuk hak guna usaha mereka sudah melebihi daripada izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait, dan kurang lebih seperti itu. Sehingga akibat dari ditelantarkannya sebagian tanah keluarga kami tersebut, selama 19 tahun tanah tersebut tidak bisa kami garap. Nah, ketika kemarin kami 2024 berusaha untuk mengolah lahan tersebut kembali, Pak, karena kami melihat di lapangan oleh pihak PT PBM itu tidak dilakukan upaya penanaman sawit sesuai dengan perjanjian perkebunan sawit plasma tersebut. Kami menggarap, menebas, dan ini mengolah sesuai dengan program pemerintah yang mana untuk memperkuat ketahanan pangan tersebut. Akan tetapi ketika kami masyarakat sudah kompak melakukan penebasan pengolahan lahan, maka baru pihak PT PBM tersebut mengklaim, memasang plang, siapa yang berani mengganggu lokasi tersebut maka akan dibawa ke ranah hukum. Dan kami dari desa memediasi masyarakat kami dengan pihak PT PBM, menghadirkan pihak kecamatan juga. Terjadi kesepakatan pada waktu itu untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh pihak PT PBM tolong dihentikan. Nah, kami sepakat Pak waktu itu, baik pihak PT PBM. Akan tetapi kenyataannya pihak PT PBM malah terus mengolah lahan yang sudah kami olah, yang sudah kami garap, sehingga ditanami sawit sampai saat ini. Itu salah satu permasalahan yang intinya yang ada di Desa Rias ini yang pertama. Yang lebih mirisnya, Pak, dengan adanya kegiatan pihak PT BBM yang berada di sawah Desa Rias tersebut, kami merasa dirugikan dengan tidak ada kepastiannya status tanah yang kami miliki. Karena sampai saat ini ketika kami ingin menyurati legalitas tersebut, pihak pemerintah baik desa, baik kecamatan tidak berani mengeluarkan legalitas tersebut, sehingga terjadi penjarahan yang semestinya itu hak kami, tapi ada pihak-pihak lain yang menjarah lokasi tersebut, sehingga terjadilah tumpang tindih di lokasi tersebut, Pak. Itu yang lebih miris yang kami rasakan, sehingga terjadi di lingkungan Desa Rias dan sekitarnya terjadi polemik seperti saudara dengan saudara lah, karena berebut lapang yang dianggap itu lahan PT, tapi itu awal historinya adalah lahan ataupun lokasi pertanian kami yang sudah dilakukan waktu itu dengan sistem plasma. Untuk selanjutnya, Pak, selain daripada pihak PT PBM yang kami mengharapkan untuk betul-betul diperhatikan seperti apa nanti baiknya, kami juga mengharapkan khusus permasalahan dengan pihak PT PBM ini, pihak DPRD provinsi dan jajaran eksekutif maupun legislatif membentuk tim untuk turun ke lapangan mengkoreksi kembali, Pak, lokasi yang ditanam oleh pihak PT PBM itu, karena kami sebagai petani di situ merasa sudah melebihi daripada lokasi HGU yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga kami bisa objektif, Pak, sebagai masyarakat. Ketika memang itu tanah yang sudah menjadi HGU dari pihak PT PBM, kami akan terima dengan aturan yang diberlakukan. Tapi ketika itu memang bagian kami dan tidak masuk ke data HGU, ya tolong, itu hak kami, dan kami minta, kami cuma ingin bertani
keluarga kami Pak, bukan untuk memperkaya diri, kurang lebih seperti itu. Dan kami dihalang-halangi ketika itu hak kami, tapi kami ketika menggarap sudah turun tenaga, waktu dan modal, tinggal menanam pihak PT PPE merebut dan menanam bibit sawit tersebut. Selanjutnya pada sampai saat ini jujur untuk pihak PBM dengan pemerintah desa untuk koordinasinya tidak ada sama sekali Pak, tidak ada sama sekali baik perkembangan maupun seperti apanya, sehingga kami sulit